Ini drama apa lagi nih? Sorry. Aduh. Sorry, gua bilang sorry. Dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW, guys. Aduh, nih gimana Pak CEO? Dan kalaupun Betul. memang ada salah satu pihak yang tersakiti, meminta maaf secara langsung, sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel Eka TV guys. Nah, gimana kabar kalian guys? Pastinya diberikan kesehatan, rezeki berlimpah, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, seperti biasa kali ini info viral dan heboh masih seputar CIA CEO-an guys. Nah, berikut selengkapnya langsung aja kita gaskan and play. Dibongkar ku aing aya kabeh. Hidup cangcut. Pertama, cowok-cowok yang refleks itu, ya, mereka tuh selalu numpang sama ceweknya. Terus kemudian mereka tuh sok pintar. Maksudnya siapa nih? Kok kayak pas banget dengan posisi yang rame-rame saat ini gitu loh. Makanya jangan lu macam-macam sama netizen. Jangan lu memancing netizen yang lagi tidur. Betul. Serius. Malang banget nasib lu serius. Tapi nggak apa-apa. Semangat ya, semangat buat konten. Biar netizen itu pada rame ngujat elu. Nah, tuh ternyata ada bahan lagi tuh. Bagaimana nih? Udah mau redam-redamnya ya kan? Ini ada bahan lagi. Masalah jam tangan. Jadi geger lagi tuh netizen. Cari, korek-korek tuh. Bagaimana itu asli atau palsu? Yang dipakai di tangan ini itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Nah. Ternyata diragukan keasliannya guys. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan di jam tangan yang dipakai oleh Gio. Di bagian top crown-nya dan juga di beberapa sisi lainnya, kalian boleh cek di sini. Nah, Aku ini tersebut guys. ternyata Bagaimana menurut kalian guys? Itu asli atau palsu? Yang udah pernah lihat gitu loh. Kalau gue mah belum pernah lihat, jujur aja. Jadi ya agak berani komentar bagaimana itu asli atau palsu mah. Ya nanti kalau bener palsu, kalau bener enggak, kalau bener asli ya kan enggak enak gitu loh, menyebarkan fitnah gitu ya kan. Tapi kalau kalian yang udah lihat kayak gitu ya kan kalian pernah lihat. Habis kopi-kopian, habis kacang-kacangan, larinya Jam Pelsong. kejam. Maksud aku gini loh, kalau kau pengen kelihatan kaya, jangan dipaksakan gitu. Jangan sok-sokan memaksakan diri. Oh, beliau ini aura nyinyirnya kuat banget gitu. Aduh. Kau pakai jam-jam murahan tapi real gitu, asli gitu. Iya. Jangan dipaksakan please. Kayak misalnya pakai jam yang 200 ribuan tapi asli brandnya. 1 jutaan tapi asli. 2 jutaan asli. 8 jutaan asli. Jangan kau paksakan harga mahal terus brandnya udah speak up. Malu. Aduh. Aduh, bagaimana ini bos? Netizen bangun lagi, dapat bahan lagi nih, semakin rame. Nanti drama apa lagi nih yang bakal ditampilin gitu loh, supaya netizen mau tidur, bangun lagi, tidur, bangun lagi kan. Kayak lagunya Mbah Surip tuh, tidur bangun lagi. Oke. Ini drama apa lagi nih? Aduh, Kambing, Nggak juga bisa. butuh duit lo. Kambing. kayak gitu gitu Mau loh. butuh duit uang ya. 200 juta apa sih 200 juta? Kocak, emang kocak sih kalau ini. Aduh, nggak bisa berkata-kata lagi bos. Momen lucu saat artis ini memparodikan video viral Sarwenda. Netizen sebut suhunya antagonis nih. Benar. Kayaknya pernah lihat di televisi ini orang guys. Beliau ini. Coba kita lihat. Udah dapat nih. Juga nggak butuh duit lo, cing. Sorry. Aduh. Sorry, gua bilang sorry. Ngerti nggak? Sorry. Ngerti nggak? Aduh. Ini emang ratunya sih kalau zaman dulu di televisi. Ini ya orang ini memang rajanya antagonis gitu loh. Siapa puncaknya orang jahat ketika berakting ya beliau ini. Aduh, dapat banget sih. Coba yang originalnya bisa senatural ini gitu loh. Pasti lebih rame banget. Guys, please stop menghujat Mami Sarwe ya, karena Mami Sarwe ini adalah perempuan yang hebat dan juga multi talenta guys. Betul, Bisa betul juga. dibilang Udah lah, Mami guys. Sarwe yang pertama jago nyanyi dia guys. Terus yang kedua dia jago dance guys, kalian bisa nggak? Duh, Nah terus dia juga jago guys nyuci keset.
Terus dia juga jago beberes rumah, guys. Terus jago juga tarik kipas. Aduh. Nah, dia juga anak gunung nih, suka naik gunung. guys. Bentar, ini maksudnya bagaimana? Lu mengapa ya ini? Membuktikan bukti yang apa ya? Ya aneh gitu loh. Lu membela tapi dengan cara yang aneh. Kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak? Banyak sekali, Pak. Ya termasuk Sarwenda itu nggak kesini. Ke gunung mana? Ada yang tahu ke gunung mana? Kok pernah ke sana itu maksudnya apa gitu loh? Barangkali ada yang tahu gitu loh. Ya kan netizen ini serba tahu informasi manapun gitu loh, Bos. Terus dia juga jago minta maaf ya. Saya minta maaf. Nah, gitu guys ya. Jadi stoplah menghujat Mami Sarwe ya. Bukan, ya emang benar lo kata-kata lo itu stop menghujat gitu loh. Tapi lo menunjukkan bukti itu adalah cara nggak langsung hujatan gitu loh. Jadi bahan hujatan gitu loh guys. Aduh. Kelas Gio kok pakai jam tangan palsu? Kalaupun benar si Gio pakai jam tangan palsu, tapi di tangan Gio tuh cocok. Beda lagi di tangan orang-orang yang punya penyakit hati. Punya pun dia jam tangan asli, dia yang pakai jadinya kayak palsu. Karena hatinya busuk. Mau orang pakai jam tangan asli, mau orang pakai jam tangan palsu, itu tergantung dirinya masing-masing. Terserah sih, Seperti benar, dia terserah. nyaman. Daripada maksakan pakai yang asli kredit, utang, mencuri, why? Shit banget kan? Hanya berpikirlah positif. Betul. Kayak gitu. Gak apa-apa dia pakai Setuju. barang-barang palsu, yang penting cocok di dianya karena dia ganteng. Kulitnya bagus, badannya bagus. Jadi dia pakai barang murah pun jadi mahal. Beda lagi kalau orang yang amburadul, koproh, udahlah. Bagus follow TikTok Gio biar mendapatkan suatu pencerahan yang benar. Ayo follow TikTok aku. Follow dari sekarang, oke? Loh, kok ini bukan Gio lu maksudnya gitu loh. Ya benar, setuju apapun itu siapa yang make dan asli atau palsu itu terserah yang make. Gak ada masalah. Tapi yang jadi agak aneh itu ketika nge-branding menjadi CEO. Nah, ketika misalkan pakai barang palsu itu ya kayak aneh gitu loh, Bos. Itu ya karena udah di branding dari awal. Kalau nggak nge-branding ya pakai palsu pun agak ada yang mempermasalahkan. Kan itu, Bos. Rumah listrik, mobil, pembantu, makanan, bensin dari Ruben Onsu. Enak banget tinggal numpang. Dari cara turun tangga aja berasa itu rumahnya. Berasa dia yang punya rumah dan mobil. Nggak malu tuh rumah orang, tapi berasa dia yang bangun. Kita lihat. Nah, jadi kalau netizen itu udah bersabda yang kayak gini, ternyata gitu loh, jeli banget mereka, Bos. Sampai memperhatikan cara turunnya dari tangga gitu loh. Udah berasa kayak punya rumah sendiri katanya loh, Bos. Ada aja sih. Paling enak minum kopi kaleng itu di rumah orang, santai. Bukan kayak gini sih sebenarnya audionya. Masa iya paling enak minum kopi di rumah orang, kan nggak gitu juga. Dan gak ribet. Apa AI ini, Bos? Ini AI atau asli nih? Ya, beneran banget. Begini baru santai. Lu siapa di rumah gue? Aduh, ini AI atau bukan sih, guys? Kok bisa senyata itu gitu loh? Bisa seril gitu loh maksudnya. Kayak menghayati banget gitu loh. Aduh. Coba kalian cek, rata-rata orang yang menghujat si Gio bibirnya tonggos, rambut rontok, miskin lagi. Oke, emang Lu ngata-ngatain orang yang hidupnya miliaran, anjir. Orang yang hidupnya miliaran, anjir. Aku mau promo, mau diskon jam tangan Rolex ya. malah ditampilkan. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya, guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media. Nama Giorgio Antonio, pacar dari Sarwenda yang lagi disindir abis sama Siapa? Ruben Onsu. Nyindir rumahnya dipakai buat bikin konten, guys. Koko sempat bikin reviewnya dan viral banget. Koleksi jam tangannya banyak banget dan nilainya miliaran rupiah. Tapi ternyata Koko nemu satu akun plastik jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Ternyata diragukan keasliannya, guys. Bisa lihat di akunnya Serlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat Tapi kayaknya yang buat konten ini serius banget sih. beberapa
apa emang benar atau kejanggalan bagaimana di gitu loh. tangan yang dipakai oleh Gio. Di bagian crown-crownnya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Oh, Yang emang tersebut beda gitu loh. ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW guys. Aduh nih gimana Pak CEO kalau sampai benar dia pakai barang palsu. Apalagi brandingannya beliau jadi CEO sukses juga dipertanyakan guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya guys. Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media. Nama Giorgio Antonio. Di mana nyarinya? Dari Sarwenda yang lagi disindir abis sama Nyari apa kok? Aduh malu banget sumpah lagi. Iya kan, ini Oh my god. ini ada perbedaan ini guys. Oh. Masalahnya bukan apa-apa, brandingannya yang awal itu loh yang jadi bahan gunjingan netizen kan itu gitu loh. Coba aja kagak ada brandingan kayak gitu, gue Cio-an kagak ada kayak gitu kan, palsu pun nggak masalah gitu loh. Ya semoga aja itu hoax gitu loh guys. Tapi kalau emang bener CEO kan harusnya asli gitu ya kan. Habis perkopian lari ke kacang-kacangan. Habis itu kapalan ke biji-bijian. Please tuh kacang kesukaan aku jangan dinodai. Enggak, maksud aku kok tetep gak malu gitu ya dari kacang-kacangan, kopi-kopian. Gak si Endi, gak si paling CEO. Kok gak malu pakai nama si Ben gitu? Si Endi. Malu. Ibaratnya kayak diteplok pup gitu. Habis perkopian lari ke kacang-kacangan. Aduh. Habis itu kapalan Kalian pasti tahu kalau mengikuti ini maksud abangnya ini bagaimana, kacang-kacangan nih. Bagaimana ini sebelum kejam-jaman tuh. Sindiran balas dengan kenyataan. Di agama apapun dalam pernikahan menutupi aib suami adalah ibadah. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai istri. Duh capek banget sama drama band. Kata gue sih ketemuan aja biar kelar, itu juga kalau berani. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu dan itu dilupakan, tidak apa-apa. Tapi saya tetap bangga orang yang dihina dan diremehkan pernah mengangkatnya dari tumpukan lumpur. Ngena banget, menyiram dan merawatnya dengan keringatku, semoga bisa mengingatnya dan menjaga lisannya. Aduh, kena tuh kalau kayak gini. Bagaimana, udah diangkat dari tumpukan lumpur, disiram supaya tumbuh, malah ujung-ujungnya kayak gini bos. Bagaimana? Coba kalau lu jadi sebentar aja jadi Ruben Onsu bos. Meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakatnya siapa? Masyarakatnya kan luas, ya kan? Kalaupun Betul. memang ada salah satu pihak yang tersakiti, meminta maaf secara langsung, sebut namanya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara langsung kekeluargaan. Gitu. Setuju ini mah. Ya lagian kalau video yang dimaksud ini adalah videonya Mbak Enda yang kemarin, ya kayaknya nggak ada sih nama spesifiknya ini untuk siapa, kagak ada. Minta maafnya ke publik, netizen yang disakiti siapa, minta maafnya ke netizen. Ini yang jadi pertanyaan dan juga jadi bahan gorengan ulang sama netizen bos. Meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakatnya siapa? Masyarakat. Nah, jadi itu adalah beberapa klip-klip tentang drama-drama, bagaimana ya kalau kita menyebutnya itu drama atau apa ya, permasalahan ya kan, yang rame, yang kemarin karena itu ucapan yang kagak sengaja dilontarkan, apa 200 juta nggak ini nggak itu gitu ya kan. Sekarang merembet lagi dari kacang-kacangan ke apa tadi tuh, jam palsu katanya. Ini kata orang loh, kata netizen tadi yang bilang, bukan kata gue. Karena gue nggak tahu itu palsu atau asli, karena nggak pernah lihat, jujur aja emang nggak pernah lihat ya bagaimana ya kan. Tapi itu adalah sebuah kekesalan netizen gitu loh. Karena kasihan ngelihat Ruben yang memberikan nafkah sebulan 200 juta itu kayak kagak ada baik-baiknya gitu loh. Kagak ada penghargaan lah, minimal ya menghargailah gitu loh. 200 juta itu nggak sedikit. Dan itu dinikmati sama orang yang kalian tahu sendiri, dibuat konten di rumahnya si Ruben, bikin endorsement di situ, ya kan. Sampai netizen geram. Ada parodi. Kopi apa tuh namanya? Kalian tahu kan? Kalau tahu silahkan komentar tuh kopi apa namanya tadi yang viral gitu loh bos. Nah,
Gak tahu ini kedepannya apa ada lagi atau bagaimana gitu ya kan. Ya semoga masalah ini segera terselesaikan ya kan, dan damai lagi gitu loh. Agak ada yang namanya rame-rame masalah kepleset ngomong. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.